Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kita di channel kita Arjuna Mada. Saya sambut untuk yang ada di depan kaca, yang depan layar kaca. Semoga sehat walafiat, ditambahkan rezeki dan sejahtera untuk semua. Untuk kali ini, Lur ya, Arjuna Mada ingin membahas tentang kesaktian, kesakralan keris Empu Gandring. Sudah banyak dikisahkan tentang keris Empu Gandring ya, dan seperti apa, bagaimana, nanti kita akan menjabarkan, kita akan menjelaskan. Insya Allah bisa menambahkan pengalaman untuk saya pribadi dan yang lain-lain. Kalaupun ada negatif di video saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tak akan luput dengan salah dan kekurangan-kekurangan. Kalaupun ada yang lebih baik, ada yang ingin menambahkan, silahkan menambahkan di kolom komentar di bawah ya Lur ya. Tapi sebelum saya mulai Lur, saya minta, kalaupun ini video ini bisa menambahkan pengalaman, bisa menghibur, saya minta untuk subscribe, like, sama share-nya ya, untuk dulur yang ada di rumah. Agar untuk apa? Untuk menambah semangat saya untuk membangun channel ini, untuk membangun pengalaman-pengalaman masa lampau, masa silam, masa apa? Masa dimana nenek moyang kita seperti apa. Dan konon katanya sampai di hari ini, di detik sekarang ini, Indonesia itu adalah negeri yang kaya akan budaya, kaya akan pengalaman-pengalaman leluhur yang bisa menarik wisatawan, bisa menarik orang-orang yang di luar negeri dengan takjub Lur ya. Sebelum memulai, kita siapkan kopinya ya Lur ya, sama rokoknya untuk mendengarkan untuk mendengarkan apa yang ada ya Lur ya. Jadi begini dulu semua, keris Empu Gandring ya. Keris Empu Gandring itu senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya kerajaan Singosari ataupun Singhasari di daerah Malang, Jawa Timur. Jadi keris Empu Gandring itu waktu itu apa adanya itu waktu kerajaan Singhasari ya Lur ya, Singhasari ataupun Singosari. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban yang dari kalangan elit Singhasari, termasuk pendiri dan pemakainya Ken Arok. Jadi sudah terkenal banyaknya ya Lur ya, terkenalnya si keris Empu Gandring ini ya. Keris Empu Gandring itu adalah keris yang berkutuk ya, istilahnya di situ mempunyai kutukan. Nggak cuman sekarang, kemarin waktu kita belajar di sekolah, waktu kita belajar di perguruan tinggi, yaitu emang kerisnya itu emang keris yang dikutuk gitu. Jadi kita lanjutkan lagi. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama Empu Gandring. Jadi keris ini dibuat oleh Empu Gandring Lur, yang waktu itu terkenal sangat sakti, yang terkenal sangat kalau orang sekarang itu sangat mempunyai
karakter, mempunyai ilmu yang lebih dari yang lain. Jadi bisa disebut empu ini empu sakti atas pesan Ken Arok. Jadi yang memesan itu waktu itu Ken Arok. Ken Arok itu salah satu tokoh penyamun yang menurut seorang Brahmana bernama Loh Gawe adalah titisan Wisnu. Salah satu tokoh penyamun yang menurut seorang Brahmana bernama Loh Gawe adalah titisan Wisnu. Jadi Ken Arok itu menurut Brahmana Loh Gawe itu adalah titisan Wisnu lur. Jadi Ken Arok memesan keris ini kepada Empu Gandring dengan waktu 1 malam saja. Jadi ya lumayan ini ya, suruhnya lumayan, benar-benar harus jadi di 1 malam itu, yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empu atau gelar bagi seorang pandai logam yang sangat sakti pada masa itu. Namun Empu Gandring menyanggupinya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatan tadi ditransfer ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Jadi waktu pembikinan keris masa lampu itu nggak seperti sekarang dipanaskan, diketok terus jadi, itu enggak. Jadi waktu itu mungkin dalam sejarah-sejarah kan sudah dituliskan di situ, seorang empu yang sakti itu biasanya pakai tangan, pakai jari-jari semari dia untuk habis dipanaskan dibuat seperti mainan kalau kita itu. Jadi di apa pakai jari, dijepit pakai jari dan jempol jari ini sehingga membentuk keris gitu. Kalau untuk orang-orang sekarang ya insya Allah masih ada ya untuk di daerah Jawa yang seperti itu, tapi nggak semua seperti itu. Mungkin bisa hanya kita hitung dengan jari saja di situ, karena kan dengan berjalannya waktu itu kan otomatis ada naik turunnya manusia, naik turunnya orang untuk menuntut ilmu. Untuk apa ilmu, kadang seperti itu. Dan turun temurun dari bapak sama anak itu kadang berbeda dulu ya. Baik, kita lanjut lagi loh. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikaitkan melebihi keris pusaka masa itu. Nah, jadi keris itu sudah jadi keris yang sempurna, yang konon katanya itu mempunyai kekuatan lebih dan melebihi semua pusaka yang ada di masa itu loh. Jadi Empu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. Jadi setelah keris itu sempurna jadi, si empu ini hanya ingin membuat sarungnya. Jadi kalau di bahasa keris itu ada keris, ada warongko. Jadi si empu ini hanya ingin membuat lagi itu warangka keris itu. Jadi kalau warangka itu kadang cocok-cocokan lur. Kalau di keris itu ada yang cocok, ada yang walaupun warangkanya itu bagus banget tapi dipasang di keris itu kadang nggak cocok lur. Jadi nggak cocok kadang itu nggak seimbang. Jadi keris itu kadang kita lihat keris-keris di foto ataupun video itu bisa berdiri. Karena apa dia bisa berdiri? Itu daya keseimbangannya sangat benar-benar seimbang banget, yaitu perpaduan antara keris dan warongkonya. Warongko itu salah satunya kayak gagang, kayak warongko begitu loh. Jadi itu sepasang di situ. Jadi namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Jadi dipaksa oleh Ken Arok itu untuk mau diambil, padahal si sarungnya itu, si warungkonya itu belum jadi dulu ya. Terus kedepannya kemudian Ken Arok menguji keris tersebut dengan terakhir keris tersebut ditusukkan pada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji.
Jadi pertama itu sebenarnya keris itu diajar ke salah satu batu di situ, batu, dan batu itu pertama pecah dan akhirnya terbelah, dan yang terakhir itu saking nggak terimanya karena belum jadi, akhirnya si Empu Gandring ini ditusuk pakai keris yang dibuat si Empu Gandring tadi, lur. Karena karena si keris Empu Gandring ini belum bisa menepati janji kalau sarung keris itu belum jadi. Karena sarung keris itu belum jadi istilahnya kalau kita memesan keris itu kan keris, warangka, sama semuanya itu harus ada dulu ya. Jadi kalau belum selesai sarungnya itu belum jadi gitu loh waktu itu ya. Tapi kasihan banget, padahal sudah semalaman suntuk dia membuat gitu. Selebihnya bahkan dikatakan untuk menguji kemampuan keris tersebut melawan kekuatan supranatural si pembuat keris, atau yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya. Padahal si Empu Gandring tadi sudah mentransferkan ilmu supranaturalnya yang lumayan besar ke dalam kerisnya yang dibuat tadi, lur. Jadi dia sudah lemah, disitulah ditusuklah si Empu Gandring sama Ken Arok dalam keadaan sekarat nih, lur ya. Semuanya Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Jadi begini, waktu pas jatuh ditusuklah keris itu, si Empu Gandring itu langsung mengucap kalau terkutuklah kau beserta 7 keturunanmu itu dengan keris ini. Jadi dikutuk itu kerisnya itu Ken Arok itu dikutuk dengan keris itu. Kalau keturunannya akan terbunuh dengan keris itu. Dalam perjalanannya keris ini terlibat dalam perselisihan dan membunuh elit kerajaan Singosari. Jadi memang benar kenyataannya ya, lur ya, di situ membunuh elit-elit kerajaan. Jadi yang pertama terbunuh tadi itu Tunggulametung. Kita jelaskan untuk Tunggulametung, kepala daerah Tumapel, cikal bakal Singosari. Jadi belum Singosari itu kerajaan itu namanya Tumapel, yang saat itu adalah bawahan dari kerajaan Kadiri yang saat itu diperintah oleh Kertajaya yang bergelar Dandang Gendis, raja terakhir kerajaan ini. Jadi si Tunggulametung ini adalah salah satu bawahan dari kerajaan Tumapel. Jadi dia itu seorang bawahan dari raja terakhir dengan bergelar Dandang Gendis, yaitu Raja Kertajaya. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar yang dulunya adalah kerajaan Jenggala. Jadi Tumapel itu hanyalah percikan kecil yang dulu di situ ada namanya kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kadiri, di mana kedua-duanya awalnya adalah salah satu wilayah yang dipimpin oleh Airlangga. Jadi di situ itu dulu tuh di bawah kekuasaannya Airlangga dulu ya. Jadi kita masuk lagi. Ken Arok membunuh Tunggulametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik. Waduh, jadi si Ken Arok itu
salah satunya juga dia ngesir apa, dia demen, dia suka dengan istrinya Tunggul Ametung yang bener-bener pada masa itu dibilangnya itu orang-orang itu. Jadi si Ken Dedes ini cantik banget. Ken Dedes itu adalah istri dari Tunggul Ametung dulu ya. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Oh, jadi begini dulu. Jadi si Ken Arok ini adalah kepercayaan Tunggul Ametung. Jadi Ken Arok itu bisa leluasa ya dulu ya, kalau bisa dibilang itu adalah musuh dalam selimut di situ. Jadi gampang sekali untuk gimana caranya membunuh atau menghabisi si Tunggul Ametung ini. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistrikan Dedes akan menjadi raja dunia. Jadi salah satu apa ya, mindset Ken Arok itu karena mendengar Brahmana Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistrikan Dedes akan menjadi raja dunia. Jadi ya seperti itu loh. Jadi apa, firasat insting yang ditemukan pada masa itu memang ya benar sih, akhirnya menjadi raja dunia. Tapi kan dengan cara gimana, dengan cara seperti apa, itu kan juga harus dipikirkan sebenarnya. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama Kebo Ijo, yang tertarik dengan keris itu dan selalu dibawa kemana-mana untuk menarik perhatian umum. Jadi si Kebo Ijo ini orangnya apa ya, dia itu kepingin dan orangnya suka pamer gitu loh. Jadi habis dipinjemin keris siapa Ken Arok tadi, karena kerisnya lumayan bagus waktu itu, dibawa kemana-mana. Jadi di situ diliatin di umum, diliatin ke orang-orang bahwasanya dia punya keris sakti, keris bagus gitu. Bagi Ken Arok sendiri, peminjaman keris ini adalah sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh publik Tumapel adalah Kebo Ijo dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Arok. Siasatnya berhasil dan hampir seluruh pabrik Tumapel termasuk beberapa pejabat percaya bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung langsung membunuh Kebo Ijo yang konon dengan keris pusaka itu. Jadi ya lumayan ini juga ya lur ya, itu lumayan sadis juga ya. Biasanya dipinjamin keris lah. Juga salah juga sih Kebo Ijo ini tadi, orangnya terlalu terlalu vulgar. Dia orangnya terlalu, kalau bisa dibilang orangnya itu gampang pamer gitu loh. Jadi udah dikasih, dia pamerin ke umum kalau ini kerisnya ini keris sakti loh, kerisnya ini keris bagus, mungkin seperti itu. Dan semua elit-elit di sekitar kerajaan itu tahu kalau itu keris itu punyanya si Kebo Ijo. Padahal yang sebenarnya di situ punyanya Ken Arok sendiri untuk menyiasati. Dan setelah si Kebo Ijo ini tertidur, diambillah itu keris waktu malam hari ya, diambillah itu keris dan dia datang ke tempat tidurnya Tunggul Ametung. Nah disitulah terjadi, disitu langsung ditusukkan ke Tunggul Ametung dan akhirnya sampai Tunggul Ametung itu meninggal di situ. Nah di pagi harinya dulu ya, di pagi harinya itu sudah rame semuanya, sudah rame orang-orang datang di situ, pada tahu kalau itu keris kepunyaan siapa gitu.
tanda tanya, punyaan siapa? Oh ternyata itu keris punyaan Kebo Ijo. Jadi semua itu melihat ke Kebo Ijo. Kebo Ijo langsung terpana lah, dia merasa bingung, orang keris di rumah kok tahu-tahu bisa ngebunuh orang di sini gitu loh. Apa ini kerisnya sama apa gimana? Ternyata dicek di rumahnya, ternyata kerisnya sudah tidak ada. Ya akhirnya mau gimana lagi, di umum sudah terbukti kalau dia itu yang punyai. Akhirnya si Ken Arok sendiri, orang kepercayaannya Tunggul Ametung, ditusukkanlah ganti si keris yang tadi untuk menusuk menusuk Tunggul Ametung tadi, dicancapkanlah lagi ke tubuhnya Kebo Ijo. Dan akhirnya di situ Tunggul Ametung meninggal, dan di depan di sampingnya itu ada Kebo Ijo meninggal. Sudah cukup untuk terbunuhnya Tunggul Ametung dan Kebo Ijo dulu ya. Jadi sudah dua ini, kita kantongin dua. Akhirnya jalan ke sini itu terbunuhnya Ken Arok lur. Terbunuhnya Ken Arok. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung dan memperluas pengaruh Tumapel, sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan Kediri. Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singosari. Jadi setelah Tunggul Ametung meninggal, Kebo Ijo meninggal, Ken Arok langsung memperistri Ken Dedes. Nah, habis itu Ken Arok otomatis kan Ken Arok menjadi pimpinan di situ. Ken Arok menjadi pimpinan di situ. Akhirnya di situ dia memperluas lagi. Akhirnya dia mendirikan menjadi besar, akhirnya mendirikan itu kerajaan Singhasari ataupun biasa disebut Singosari. Nah, giliran sudah berkembang, alhamdulillah sudah pesat ya, sudah besar. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Jadi waktu menikahnya Ken Arok dengan Ken Dedes tadi itu, si Ken Dedes ini mengandung. Nah, mengandung itu bukan mengandung dari siapa, si Ken Arok, bukan, mengandung dari anak Tunggul Ametung, yaitu Anusapati yang dikaitkan anak oleh Ken Arok mengetahui semua kejadian itu dari ibunya Ken Dedes dan bertekad untuk menuntut balas. Jadi anak Tunggul Ametung tadi itu otomatis ya pengen balas dendam mungkin ya ke Ken Arok, karena yang membunuh bapaknya itu ya Ken Arok. Akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaan Ki Pengalasan. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring yang dikenal sebagai keris Empu Gandring. Jadi melihat ceceran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan. Dari ketakutan terlebih-lebih terdengar suara gaib. Jadi di dalam keris itu mengeluarkan suara gaib, bro ya. Dalam
keris tersebut itu yang minta tumbal. Jadi mungkin kan dari awal sudah emang benar-benar dikutuk ya. Di situ dia meminta tumbal, dia ingin kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya dan serta-merta membanting ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan tersebut. Tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Nah, Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pengalasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor terhadap Kenaro. Tugas itu dilaksanakannya, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris itu. Jadi jadi begini loh, Anusapati itu ya dia termasuk cerdik di situ. Dia ingin membunuh si pembunuh bapaknya, balas dendam ini di situ dengan orang kepercayaannya itu tadi, Ki Pengalasan. Sudah Ki Pengalasan yang membunuh orang lain, istilahnya orang lain ya, istilahnya akhirnya yang membunuh orang lain dengan menggunakan keris dari bapak angkatnya tadi itu, Kenaro. Jadi mungkin si keris ini udah nggak mau sama Kenaro, akhirnya lari ke Anusapati tadi, dikasihlah ke Pengalasan si kerisnya Empu Gandring tadi. Ya akhirnya si Ki Pengalasan tadi itu membunuh Kenaro dengan menggunakan keris Empu Gandring tadi. Giran tahu gimana apa ya jalan ke depannya itu. Lah ini kenapa Kenaro meninggal? Ya karena mungkin depresi atau apa, mungkin pikiran orang seperti itu, karena terbunuhnya Kenaro itu menggunakan kerisnya sendiri, bukan keris orang lain lagi. Tapi Anusapati ini masih ketakutan dulu semua ya. Anusapati ini masih ketakutan. Dan akhirnya si Ki Pengalasan tadi itu dibunuh sama Anusapati. Jadi sekarang yang berjalan Anusapati ya lur ya. Kita berjalan di Anusapati. Terbunuhnya Anusapati. Anusapati mengambil alih pemerintah Ken Arok, tapi tidak lama karena Toh Jaya putra Ken Arok dari Ken Umang akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Toh Jaya pun menuntut balas. Jadi Anusapati tadi itu akhirnya jadi raja di situ, jadi pimpinan. Tapi tercium pembunuhan bapaknya Toh Jaya tadi, yaitu Kenaro, itu dari Anusapati. Yang membunuh itu Anusapati. Ya, akhirnya Toh Jaya pun balas dendam di situ dulu ya. Toh Jaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Jadi waktu itu emang bener si Anusapati ini seneng banget dengan sabung ayam dulu ya. Sampai akhirnya si rakyat jelata pun itu dikesampingkan. Jadi akhirnya kerajaan goyang itu kan gara-gara itu. Dia tiap hari sabung ayam terus. Ketika Anusapati lengah, Toh Jaya mengambil keris Empu Gandring dan langsung membunuhnya di tempat. Jadi meninggal lagi itu, udah 5 meninggal lagi. Jadi si Anusapati tadi lagi lengah, bawa keris yang dari bapaknya tadi itu, Kenarok tadi, diambillah oleh Toh Jaya. Akhirnya dibunuh, ditusukkan di badan tadi itu Anusapati, akhirnya meninggal di tempat. Toh Jaya membunuh berdasarkan hukuman, di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Toh Jaya mengangkat dirinya sebagai raja, menggantikan Anusapati. Jadi akhirnya raja yang ketiga di Singosari ini Toh Jaya dulu ya.
Jadi pertama Ken Arok, kedua Anusapati, yang ketiga Tohjaya. Tohjaya sendiri tidak lama memerintah. Jadi nggak lama di situ lur ya memerintah ya. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan masyarakat dan bahkan kalangan elit istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri, diantaranya Mahisa Cempaka dan Dyah Lembu Tal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan dan menyebabkan tewasnya Tohjaya. Jadi di situ akhirnya Tohjaya tewas lur ya. Karena apa ya, tidak ada keseimbangan mungkin di situ. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singhasari. Sejak terbunuhnya Tohjaya, keris Empu Gandring hilang, tidak diketahui rimbanya. Jadi terakhir itu, yang terakhir tadi itu ya bisa Nusapati, Tohjaya dulu ya. Akhirnya kerajaan Raja Singosari itu akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni. Ranggawuni yang punya apa ya, jiwa yang benar-benar besar dan bisa menyatukan apapun yang ada di dalam lingkup kerajaan Singhasari. Dan akhirnya di situ rakyat yang awalnya apa, awalnya mungkin miskin, konflik. Nah disitulah alhamdulillah disitulah terjadi alur ya untuk kedamaian. Yaitu turunan Ken Arok. Keris Empu Gandring ini menurut beberapa sumber spiritual sebenarnya tidak hilang dalam arti hilang, musnah, dan benar-benar tidak ketahuan keberadaannya. Pada bagian ini tak hendak membahas masalah itu. Pada bagian ini hendak mengajak para pembaca untuk sejenak menganalisa keampuhan atau tuah dari keris itu maupun pembuatnya Empu Gandring. Di akhir hayat, di ujung keris buatan sendiri, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan menelan kurban 7 turunan dari Ken Arok. Sekarang marilah kita hitung dalam sejarah ataupun legenda yang kita ketahui, ternyata ada 7 orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring. Kita ulas lagi ya, dan kita rangkum di sini. Kalau yang pertama itu si pembuatnya sendiri ya, dulur ya, Empu Gandring 1 ya. Yang kedua rekan Ken Arok, Keboijo 2 ya, Boijo yang dipinjamin keris tadi itu. Yang ketiga itu Tunggulah Metung. Tunggulah Metung, penguasa Tumapel saat itu, jadi atasannya Ken Arok waktu itu. Jadi yang keempat ini dulur ya, pendiri kerajaan Singosari, terus pemesan keris itu juga akhirnya tewas, akhirnya meninggal dengan keris itu, yaitu Ken Arok. Yang kelima dulur di sini dulur ya, Ki Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. Jadi untuk mensiasati pembunuhan ke Ken Arok tadi, si Anusapati itu apa tadi, menaruh orang apa intinya dia menaruh orang kepercayaannya untuk membunuh Ken Arok tadi dengan seorang pembunuh waktu itu ya, Ki Pengalasan. Yang keenam di sini dulu anak Ken Dedes yang perintah Ki Pengalasan membunuh Ken Arok. Jadi di situ Anusapati dulu ya, jadi anak dari Tunggulah Metung sebenarnya, anak dari Tunggulah Metung dengan Ken Dedes. Itu yang
yang terbunuh yang keenam. Yang ketujuh itu Toh Jaya, putra dari Ken Arok, dari selirnya Ken Umang, tidak membunuh oleh keris itu, tetapi terluka oleh lembing dan akhirnya tewas karena luka-lukanya. Sebenarnya si Toh Jaya ini tidak terbunuh sih sebenarnya awalnya, cuman apa tergores ya, akhirnya meninggal waktu itu. Satu lagi yang terakhir adalah Ken Dedes yang mati oleh keris itu, dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa untuk memusnahkan keris itu, dibuang ke kawah Gunung Kelut di Jawa Timur. Jadi keris itu setelah terakhir membunuh Ken Dedes, keris itu diambil oleh raja besar Jawa itu, akhirnya dibuang ke Gunung Kelut gitu. Ya, itulah lur untuk pembahasan tentang keris Empu Gandring ya lur ya, memakan 7 korban. Semoga saja ini bisa menjadikan pengalaman kita, menambah pengalaman kita, agar kita tetap bisa dan tahu apa sejarah kita dulu, dan seperti apa dulu sebelum sekarang. Bisa menjadi satu, itu bisa menjadi cerita ke anak cucu kita. Ini bukan hanya sekedar fiksi, tapi ini kenyataan, dan ada, dan benar-benar ada. Sampai sekarang pun di Singosari itu ada penemuan candi, prasasti waktu itu, dan itu sudah saya jelaskan di video perdana saya, video sebelum ini. Nanti saya akan cantumkan di bawah untuk tag ke video yang pertama. Jadi kita lanjut aja dulu ya untuk untuk Raja Singosari pertama Ken Arok tadi itu. Untuk biodata Ken Arok sendiri ya, kita akan selipkan, kita akan sharingkan sedikit itu. Ken Arok atau sering pula ditulis Ken Anggrok, lahir di Jawa Timur pada tahun 1182, wafat di Jawa Timur pada tahun 1247 atau 1227. Adalah pendiri kerajaan Tumapel atau yang kemudian terkenal dengan nama Singhasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi pada tahun 1222 sampai tahun 1227 atau 1247. Raja Singosari pertama berkuasa 1222 sampai 1227. Penerus Anusapati, lahir 1182, Tumapel, di Tumapel ya lur ya. Wafatnya 1227 1247. Istana Singhasari. Pemakaman Candi Kagenan, Malang, Jawa Timur. Wangsa Rajasa, anak Gajahpara, ayah Gajahpara, ibu Kendok, pasangan Ken Dedes, Ken Umang, anak dan lain-lain. Mahisa Wong Teleng, anaknya Mahisa Wong Teleng. Apanji Saprang, Agni Baya, Dewi Rumbu, Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, Dewi Rambi. Asal usul untuk Ken Arok sendiri ya lur ya. Di situ tertera di situ. Ya dulu ya.
Ken Arok adalah dikisahkan sebagai putra Gajah Para dari desa Campara, Bacem, Suto, Jayan, Blitar dengan seorang wanita dengan panggur jiwut Ngedok Blitar bernama Kendok. Gajah adalah nama jabatan setara Wedana, pembantu Adipati pada era kerajaan Kediri. Sebelum Ken Arok lahir, ayahnya telah meninggal dunia saat ia dalam kandungan, dan saat itu Kendok telah direbut oleh Raja Kediri oleh ibunya. Bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lenbong. Ken Arok tumbuh menjadi beragam berandalan yang lilahi, mencuri, dan gemar berjudi sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bangu Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, sekarang Garum, Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Jadi Ken Arok itu ada anak dari Kendok dan salah satu adipati ya waktu itu di Kedari. Orang tuanya, bapaknya maksudnya. Jadi Kendok itu akhirnya melahirkan, itu dibuang di pemakaman dan dipungut sama orang. Tapi orang itu bingung cara untuk mengurusnya bagaimana, karena Ken Arok itu emang dari kecil itu suka berjudi, mabuk-mabukan mungkin ya. Jadi akhirnya dibuang lagi dan diambil lagi sama orang itu dan diasuh karena menurut orang itu membawa keberuntungan. Ken Arok tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bangu Samparan, dan istri mudanya bernama Tirtaja. Istri muda Bangu Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawu, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kunekung, dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti. Ia kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Singanggeng, sekarang Singreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok dan ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Akhirnya Ken Arok bertemu dengan Brahmana dari India bernama Loh Gawe yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan Loh Gawe yakni kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Berdasarkan serat Paraton, Ken Arok disebut pula Ken Grok, digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini hanya untuk simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif si calon raja di kemudian hari daripada anak-anak seusia saat itu. Jadi ada salah satu Brahmana dari India itu mencari keturunan Wisnu. Yang temukan di situ adalah Ken Arok. Ciri-cirinya hampir sama persis dengan dia. Merebut Tumapel. Tumapel merupakan salah satu daerah bawahan kerajaan Kadari yang menjadi Akuwu, setara camat zaman sekarang. Tumapel saat itu Tumapel dipimpin oleh bernama Tunggul Ametung. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Apalagi Loh Gawe juga meramalkan kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk merebut Ken Dedes meskipun tidak direstui Loh Gawe. Ken Arok membutuhkan sebilah keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung.
yang terkenal sakti. Bangu Samparan pun memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Mpu Gandring dari Lumabang serta Plumbangon, Duko Blitar, yaitu seorang ahli pembuat keris. Jadi sama seperti tadi kita jelaskan di awal itu, kalau dengan caranya untuk membunuh si Tunggul Amatung tadi dengan menggunakan keris Mpu Gandring. Pada tahun 1222 terjadi perselisihan Kertajaya Raja Kadari dengan para Brahmana. Para Brahmana itu memilih pindah ke Tumapel meminta perlindungan Ken Arok yang kebetulan sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap Kadari. Setelah mendapat dukungan mereka, Ken Arok pun menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kadiri. Sebagai raja pertama, ia bergelar Sri Raharaja Bahtara Sang Amurwabumi Kertajaya. Dalam paraton disebut Dandang Gendis tidak takut menghadapi pemberontakan Tumapel. Ia mengaku hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa. Mendengar sesumbar itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa, Batara Guru, dan siap memerangi Kertajaya. Perang antara Kadari dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Pihak Kadari kalah. Kertajaya diberitakan naik ke alam dewa, yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati. Jadi kalau untuk Ken Arok sendiri, keluarganya Permaisuri Ken Dedes yang akhirnya mempunyai anak Mahisa Wong Teleng, dikenal juga dengan gelar Batara Parameswara. Yang kedua Apanji Saprang. Yang keempat Agnibaya Dewi Rumbu. Ini permaisurinya ya. Selirnya Ken Umang yang akhirnya punya anak Tojaya Panji Sudatu Wargola Dewi Rambi. Kalau kematian Ken Arok sendiri ya, itu merasa heran pada sikap Ken Arok yang seolah menganaktirikan Anusapati, padahal ia merasa sebagai putra tertua. Setelah mendesak ibunya, Ken Dedes akhirnya mengakui kalau dirinya benar-benar bukan anak tiri. Bahkan ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya bernama Tunggul Amatung adalah mati dibunuh oleh Ken Arok. Nah, disitulah akhirnya si Anusapati membunuh Ken Arok. Versi untuk negara Kertagama ya, nama Ken Arok ternyata tidak terdapat dalam negara Kertagama. 1365 naskah tersebut hanya diberitakan bahwa pendiri kerajaan Tumapel merupakan putra Batara Girinata yang lahir tanpa ibu pada tahun 1182. Pada tahun 1222 sang Girita Putra mengalahkan Kertajaya dan Kadari. Ia kemudian menjadi raja pertama di Tumapel, bergelar Sri Ranggah Rajasa. Ibu kota kerajaan tersebut Kutaraja pada tahun 1294 diganti menjadi Singhasari oleh Wisnuwardana. Ya udah dulu ya. Jadi ya itu tadi ya lur ya, semuanya untuk kisah keris Mpu Gandring beserta Ken Arok dari awal sampai akhir. Kita harus mencari sesuatu yang
dulu seperti apa nenek moyang kita, dulu seperti apa bangsa kita ini, dan dulu segagah apa kita. Di sini kita merangkup, kita mempelajari tentang kehidupan masa lampau, sejarah-sejarah kehidupan masa lampau. Dan kalau untuk disimpulkan lagi, kalau untuk keris Empu Gandring sendiri diciptakan Empu Gandring pada masa kerajaan Singosari, dan waktu keris itu dibuat belum sampai selesai, keris itu diminta sama si pemesannya, yaitu Ken Arok. Dan Ken Arok itu berusaha kalau dalam bahasa sekarang itu kalau untuk motor, untuk apa itu direyen, itu salah satunya ditusukan ke badan si Empu Gandring tadi, dan akhirnya Ken Arok itu dikutuk sampai ke 7 turunan. Dan akhirnya kutukan itu benar-benar selesai, benar-benar ada, dan akhirnya si Ken Arok sendiri sebenarnya menyesali untuk itu. Tapi mau gimana lagi, kalau nasi sudah jadi bubur, sudah tidak bisa lagi untuk dipikirkan, diselamatkan lagi, sudah tidak bisa lagi untuk diulangi dan jadiin lebih baik. Makanya jadi yang kita ambil dari semua tadi itu, kalau kehidupan itu emang harus kita pikirkan, kalau untuk berjalan itu emang harus kita pikirkan gimana caranya, sedemikian rupa sehingga kita itu tidak melakukan hal-hal yang ceroboh yang akhirnya mengakibatkan sesuatu yang kurang baik, ataupun yang akhirnya bisa melewatkan orang, ataupun bisa membunuh orang. Cukup sekian, nanti kita akan sambungkan untuk versi Kartagama seperti apa, keistimewaan Ken Arok seperti apa, keturunan, referensi, dan ntar bisa membahas tentang Ken Dedes itu awalnya siapa, lahir di mana, Tunggula Metung itu siapa, Empu Gandring itu siapa, dan banyak yang harus kita ulas lagi lur, untuk apa, untuk menambah pengalaman kita, untuk menambah terus, untuk menambah kekurangan, untuk menambah perluasan pengalaman kita. Jadi nggak harus kita berhenti diam saja begitu, enggak, karena kita itu hidup di tanah Jawa, kita lestarikan budayanya, dan kita harus tahu dari mana asal usulnya. Insya Allah kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama mencari suatu sejarah yang dimana itu sangatlah penting untuk kita ambil semua sejarah itu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, saya ceritakan tadi, untuk keris Empu Gandring seperti apa ya dulur ya. Untuk itu dulur ya, saya mohon undur diri, Arjuna Mada mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, share ya dulur ya di video saya, agar saya untuk membuat video ini menjadi semangat, menjadi lebih wawasannya, menjadi lebih maju ke depannya, agar channel ini maju dan Anda yang ada di rumah juga ikut tertular untuk pengalamannya. Seperti saya sekarang ini hanya ingin mencari pengalaman. Apa sih yang mau kita ambil lagi? Kita hanya ingin mencari pengalaman. Ya dulur ya, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.